Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Deskoni SPD MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah ini dan beserta teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas Palembang yang terdiri dari 5 anggota. Maka dari itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sendiri Salma Salsabila. Yang kedua itu ada Silma Kurnia Putri, yang ketiga ada Jeli Rumata Panggabean, yang keempat ada Rahmi Ramadhani, dan yang kelima ada Chairun Nisa Nabila. Baiklah, di video ini kami akan memaparkan hasil laporan kami mengenai analisis kebutuhan peserta didik SMA kelas 12 terkait dengan pengembangan media pembelajaran yang terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama mempelajari kurikulum jenjang SMA, yang kedua menetapkan kompetensi peserta didik yang hendak dicapai, yang ketiga memilih dan menentukan materi yang akan disajikan, yang keempat memilih dan menentukan media pembelajaran yang sesuai dengan materi. Baik, itu saja pembuka dari saya. Langsung saja ke paparan laporan hasil diskusinya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kurikulum jenjang SMA. Kurikulum merupakan gambaran mengenai penerapan prinsip kurikulum mengenai posisi seorang siswa dalam menyelesaikan pembelajaran di suatu satuan atau jenjang pendidikan. Lebih lanjut, struktur kurikulum menggambarkan posisi belajar seorang siswa, yaitu apakah mereka harus menyelesaikan seluruh mata pelajaran yang tercantum dalam struktur, ataukah kurikulum memberi kesempatan kepada siswa untuk menentukan berbagai pilihan. Struktur kurikulum adalah aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran. Setelah mempelajari struktur kurikulum jenjang SMA, dengan demikian kelompok kami memilih SMA terpadu pada kelas 3 SMA yang telah memakai kurikulum 2013. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan pada tahap yang kedua, yaitu menetapkan kompetensi peserta didik yang hendak dicapai. Kompetensi merupakan kemampuan, kecakapan, serta apa-apa saja yang harus dicapai oleh siswa sebagai peserta didik. Dalam pembelajaran, siswa diharuskan untuk mampu mencapai kompetensi-kompetensi yang telah ditentukan. Ketika siswa sudah mampu mencapai kompetensi tersebut, maka dapat dikatakan siswa tersebut mampu menguasai materi pelajaran dan berhasil dalam pembelajaran. Adapun kompetensi dasar pada materi yang kami pilih ini yaitu yang pertama dapat mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi. Adapun indikator pencapaian kompetensinya yaitu yang pertama mendeskripsikan perkembangan sejarah akuntansi di Indonesia, yang kedua menyimpulkan pengertian akuntansi dari para ahli, yang ketiga menjelaskan manfaat akuntansi, yang keempat mengklasifikasikan pemakai informasi akuntansi, yang kelima mendeskripsikan karakteristik kualitas informasi akuntansi, yang keenam mendeskripsikan asumsi dan prinsip dasar akuntansi, yang ketujuh mengklasifikasi macam-macam bidang spesialisasi akuntansi, yang kedelapan membedakan profesi akuntan, yang kesembilan mengidentifikasi etika profesi akuntan. Dan kompetensi yang kedua yaitu menyajikan akuntansi sebagai sistem informasi. Adapun indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama mempresentasikan akuntansi sebagai sistem informasi, dan yang kedua menyajikan laporan analisis akuntansi sebagai sistem informasi. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan pada tahap ketiga, yaitu memilih dan menentukan materi yang akan dikembangkan. Materi yang kami pilih berdasarkan diskusi yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu akuntansi sebagai sistem informasi. Makna akuntansi sebagai sistem informasi adalah sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, serta pelaporan informasi keuangan. Adapun materi pokok yang ada pada materi akuntansi sebagai sistem informasi yaitu yang pertama sejarah akuntansi, yang kedua pengertian dan manfaat akuntansi, yang ketiga pemakai informasi akuntansi, yang keempat karakteristik kualitas informasi akuntansi, yang kelima prinsip dasar akuntansi, yang keenam bidang-bidang akuntansi, yang ketujuh profesi akuntan, yang kedelapan etika profesi akuntan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah keempat, yaitu menentukan media pembelajarannya.
sini setelah kami melakukan diskusi, kelompok kami memilih media display sebagai media sederhananya. Media display merupakan media yang digunakan untuk memajang gambar, tulisan-tulisan yang ditempel, kemudian poster, dan benda kecil 3 dimensi atau materi pendidikan lainnya. Kita dapat menggunakan styrofoam ataupun kertas karbon sebagai papannya dan tempel berbagai tulisan-tulisan dan gambar sesuai materi yang akan kita pilih. Alasan kelompok kami memilih media display sebagai media sederhananya yaitu karena media display ini merupakan media yang nyata, sehingga dapat membantu dalam proses belajar mengajar secara langsung. Media display ini pula bisa memberikan pengalaman langsung kepada penggunanya. Oleh karena itu, media ini banyak digunakan dalam proses belajar mengajar sebagai alat bantu memperkenalkan subjek baru dan mampu memberikan arti nyata kepada hal-hal sebelumnya yang hanya digambarkan secara abstrak, yaitu kata-kata atau hanya visual saja. Serta media display ini juga bisa meningkatkan minat belajar siswa karena pelajaran yang akan lebih menarik, memperjelas makna bahan pelajaran sehingga siswa lebih mudah memahaminya. Metode mengajar akan lebih bervariasi sehingga siswa tidak akan mudah bosan di dalam kelas, membuat lebih aktif melakukan kegiatan belajar seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan sebagainya. Saya Rahmi Ramadhani akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang keunggulan dari media display. Yang pertama yaitu dapat diletakkan dengan mudah di kelas atau di ruang-ruang sekolah. Yang kedua, harganya relatif murah. Yang ketiga, mudah diakses dan dapat menarik perhatian. Yang keempat, dapat dikembangkan sendiri oleh guru yang memiliki bakat seni dan dapat dikembangkan di setiap mata pelajaran. Yang kelima yaitu display yang bagus dapat menarik perhatian siswa, merangsang minat dan meningkatkan motivasi belajar pada siswa. Yang keenam yaitu mengembangkan daya imajinasi pada siswa seperti menulis, menggambar, dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu memberikan pengalaman langsung dan nyata. Yang kedelapan, mampu memperjelas arti dan mampu memperjelas informasi yang kompleks.